Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan penasihat kepresidenan Rusia sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai Patrushev pada Kamis 6 November 2025. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Rusia menyepakati berbagai kerjasama meliputi alih teknologi untuk meningkatkan sistem angkatan laut hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan yang berkelanjutan. Pasalnya, pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan meski Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, namun industri maritim Rusia lebih maju dibanding Indonesia. Terlebih, Rusia merupakan negara dengan daratan terluas di dunia. Itu adalah salah satu kekuatan dan keunggulan Rusia yang kita tahu dari dulu hingga sekarang, sehingga tadi dipaparkan berbagai teknologi dan inovasi terkait dengan maritim, industri perkapalan yang begitu maju, termasuk untuk militer dan kepentingan sipil, termasuk untuk riset dan berbagai misi kemanusiaan, baik yang surface maupun yang submarine, underwater. Pertemuan bilateral yang berlangsung selama lebih dari 3 jam ini menghasilkan 6 kesepakatan kerjasama di bidang infrastruktur dan konektivitas kemaritiman. Di antaranya, 1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Angkatan Laut dengan alih teknologi dan transisi energi. 2. Mendorong kerjasama ilmiah dan teknis di bidang maritim. 3. Pengembangan infrastruktur pelabuhan yang berkelanjutan. 4. Kerjasama industri galangan kapal. 5. Pendidikan dan pelatihan di sektor maritim hingga pemanfaatan sumber daya kelautan. 6. Memajukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. AHY mengungkapkan kerjasama ini juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia yang ditargetkan mencapai 9,1% pada 2029. Kita juga berbicara bagaimana kedua negara bisa saling bertukar pengalaman, dan kami sepakat bahwa untuk meningkatkan kontribusi PDB, saya ulangi, kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia yang mudah-mudahan di tahun 2029 bisa mencapai 9,1% kontribusi sektor maritim terhadap GDP kita, maka diperlukan beberapa upaya yang serius. Dan kami mengundang kerjasama partnership yang terbuka untuk semua, termasuk khususnya Rusia yang hari ini menunjukkan keseriusan untuk sama-sama bekerja sama dan memberikan dukungan-dukungan, termasuk di bidang pengembangan sumber daya manusia. Tadi para wamen sudah menyampaikan juga concern dari bidang masing-masing, dan semangatnya adalah kalau kita punya semakin banyak sumber daya manusia, khususnya para spesialis, para pakar ahli di tingkat teknis maupun tentunya di tingkat yang lebih strategis lagi, maka kita bisa memperkuat industri dan juga kapasitas kita sebagai negara maritim. AHY menegaskan salah satu hal yang ingin dicapai dalam kerjasama ini adalah kesempatan Indonesia untuk belajar mengembangkan kapal berteknologi tinggi seperti hovercraft, sebuah kendaraan amfibi yang beroperasi di atas bantalan udara hingga teknologi kapal cepat. AHY menilai pengembangan kapal berteknologi tinggi perlu dilakukan untuk memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi layanan transportasi maritim di Indonesia, sehingga dapat memodernisasi dan menambah kapasitas layanan armada di berbagai rute penting, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Endro Pakpahan, Febri Indra, DAI TV.